Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Silakan Kapten. Iya, selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kamu untuk waktu indah satu persekutuan, dan kami percaya kami semua oleh Tuhan. Pastinya kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi penuntun dan rema dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Iya, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga besar Balak Keselamatan ini ya, Salvos ya. Saya lihat ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, dari mana-mana ini ya. Saya juga mengucap terima kasih untuk Bapak Citi dan semua. Saya lihat ada Hagar juga ya, untuk kesempatan saya boleh bergabung dalam ibadah yang dilakukan secara virtual. Dan saya percaya ini menjangkau banyak orang karena selain untuk intern kita, dan ini juga dimasukkan di YouTube ya, seperti itu ya, saya sempat lihat dan sudah memberkati banyak orang. Untuk sore hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dari pembacaan tadi dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 15 hingga 17, dan satu ayat dari kitab Lukas, Injil Lukas 17 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi, ingatlah akan istri Lot. Dan ayat ini saya gunakan sebagai tema perenungan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah akan istri Lot. Kita akan merenungkan kalimat pendek yang terdiri dari 4 kata. Ingatlah akan istri Lot. Kalau kita mengingat sesuatu, tentunya kita akan mempunyai gambaran atau pemikiran apa yang akan kita ingat. Dalam hal ini adalah istri Lot. Kita mengingat akan apa? Kebaikannya, kehebatannya, kesungguhannya, atau jasa-jasanya. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita dan mengarahkan kita mengingat akan satu hal yang dilakukan oleh istri Lot, yakni tindakan yang sepertinya sepele, sepertinya kecil, tetapi berdampak sangat besar. Tindakan ini adalah istri Lot menoleh ke belakang. Mungkin kita berpikir, apa sih korelasinya menoleh ke belakang dengan kehidupan Lot dan istrinya serta keluarganya, serta kehidupan kita pada saat ini? Ternyata kita melihat di dalam ayat 17 dari Kejadian 19, saat Allah perintahkan
larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Jadi tindakan menoleh ke belakang ternyata bertentangan dengan perintah yang Allah berikan. Allah katakan jangan menoleh ke belakang, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Perintah ini disampaikan oleh Allah saat Allah ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya karena mereka ada di dua kota yaitu Sodom dan Gomora yang akan dihukum oleh Allah, ya. Pada bagian lain di dalam Injil Lukas 17 ayat 32, di situ kita melihat, ya, setelah peristiwa sekitar 1.500 tahun yang terjadi, yaitu waktu istri Lot menoleh ke belakang, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu, ya, saat ia berbicara mengenai kedatangan kerajaan Allah, masalah pengangkatan, Yesus mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Ya. Ini kejadian yang 1.500 tahun yang lalu, tetapi diulang lagi, ditekankan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Sehingga kejadian ini bisa kita anggap sebagai peristiwa yang sangat penting, ya, karena sudah lama terjadi, tetapi diingatkan ulang. Ya, ada apa? Ada misteri apa? Benang merahnya di mana? Sehingga Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Ya. Kita dapat melihat beberapa hal, ya, ada 3 bagian berkaitan dengan ingatlah istri Lot ini. Yang pertama, ia terikat dengan masa lalu, ya, ia terikat dengan masa lalu. Sebagaimana yang saya katakan di muka tadi bahwa ini bukan masalah sekedar menoleh ke belakang, tetapi ini ada kaitannya antara satu dengan yang lain, yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah. Ya, ia terikat dengan masa lalu. Masa lalu tentunya dalam kehidupan kita ada masa lalu yang menyenangkan, ada masa lalu yang kurang menyenangkan, dan lain sebagainya. Masa lalu yang menyenangkan akan membuat kita pada saat ini mengingat terus apa yang terjadi sehingga kita tidak bisa move on, orang bilang, ya. Atau masa lalu yang menyakitkan sehingga menghantui kita sampai saat ini sehingga kita stuck, tidak bisa bergerak dan kita hanya berpikir tentang masa lalu, ya. Berkaitan dengan masa lalu, ada sebuah bangsa besar yaitu bangsa Israel saat ada di pembuangan di Mesir, saat mereka akan dibawa oleh Allah untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut, ya. Mereka katakan kepada Musa yang mengantar mereka untuk melewati padang gurun dan akan masuk ke tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut, lebih enak waktu torang ada di Mesir. Lebih enak waktu torang di Mesir, torang makan daging dan lain sebagainya. Orang bisa berpesta pora, senang-senang, dan lain sebagainya. Orang Manado bilang begitu, ya. Saudaraku yang terkasih, masa lalu yang diingat-ingat oleh bangsa Israel inilah yang membuat mereka masih berpikiran tentang yang lalu, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan istri Lot. Saat dia disuruh untuk maju, tetapi menoleh ke karena yang kedua, ingatlah akan tidak mensuci hari ini. Orang yang mengingat dan masa lalu, kita tidak akan bisa melihat keadaan dan kondisi saat ini. Ya, saat kita melihat, mengingat akan peristiwa-peristiwa yang lalu, maka kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Saat kita bisa melewati COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, sampai sekolah diliburkan, ya, kerja dari rumah, menciptakan satu situasi dan kondisi yang baru dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Jikalau kita bisa melalui itu semua, bukankah itu semua kasih dan karunia Tuhan? Jikalau kita bisa ada sampai saat ini, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Kalau kita masih mengingat masa lalu, maka kita tidak akan bisa mensyukuri hari ini. Pengkhotbah 7 ayat 10 mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Dengan kata lain, pengkhotbah mengatakan, kalau kau punya hikmat, pasti berkata zaman ini lebih baik dari zaman dulu. Karena tadi pengkhotbah mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang.
karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, maka kita kalau punya hikmat pasti akan mengatakan zaman sekarang lebih baik dari zaman dulu. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah akan istri Lot. Ia tidak bersedia untuk maju ke depan. Ia tidak bersedia untuk maju ke depan. Ya, padahal malaikat tadi katakan, larilah ke pegunungan supaya jangan engkau mati lenyap. Lari, maju, jangan menoleh, jangan berhenti. Perintah ini sangat jelas. Perintah ini sangat jelas. Disuruh lari, maju, berarti jangan pernah berhenti untuk kita terus bergerak, bergerak maju. Allah senantiasa memberikan masa depan ya saat ada peristiwa ini dan itu sepertinya kok enggak nyangka ya, ada pertolongan yang luar biasa. Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang kita imani. Tuhan menyuruh lari, jangan menoleh, jangan berhenti, pergi ke gunung, perintah untuk maju. Sebagaimana Tuhan menyediakan berkatnya bagi Lot dan keluarga untuk lari maju ke depan. Tetapi dia menolak itu ya. Ini merupakan hal yang luar biasa yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita ya. Allah inginkan agar kita mencapai hasil-hasil yang lebih baik, hasil yang lebih gemilang dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam yang kaku, yang tidak bisa bergerak, tetapi kita harus terus berjalan, terus maju. Dan di saat kita mulai bimbang, di saat kita mulai takut, mulai mundur, putus asa, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, teruslah maju, pandanglah akan Yesus di saat galauan menyelimuti kita. Di saat kita sudah mulai lemah, ingatlah akan istri Lot. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk persekutuan yang indah ini. Kami boleh belajar bagian firman Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami, ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, berkati kami semua, berkati persekutuan kami ini. Biarlah melalui persekutuan kami ini nama Tuhan dipermuliakan, iman kami semakin hari semakin ditumbuhkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.